semangat pagi untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika kita di SMA. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya Miss memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Oke, baik, nama Miss Ika Purnamanyani Purba. Kalian boleh memanggil Miss Ika. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat ya, agak tertutup sama foto Miss ya. Oke. Yang memuat nilai mutlak. Nah, untuk yang ini, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak ada beberapa KD ya. Nah, tetapi kita hanya melihat judul-judul besarnya aja terlebih dahulu di sini. Oke, yang pertama kita akan mempelajari persamaan linear satu variabel. Kemudian kita akan mempelajari juga persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Jadi nanti di sini ada nilai mutlaknya ya. Penasaran gimana nilai mutlak? Oke. Nah, akan kita pelajari ya. Nah, selanjutnya ada pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, ada persamaan, ada pertidaksamaan. Baik, untuk hari ini kita hanya belajar mengenai persamaan linear satu variabel ya. Nah, apa tujuannya kita belajar ini? Baik, kita lihat terlebih dahulu. Oke, nah melalui diskusi dan menggali informasi ya, peserta didik mampu. Nah, berhubung ini karena dalam musim pandemi ya, jadi tidak bisa diskusi ya. Kalaupun bisa diskusi hanya melalui chattingan gitu ya. Baik, jadi kita gunakan yang menggali informasi gitu ya, boleh dari internet dan segala macam sumber ya. Nah, yang pertama, kita mampu memahami linear satu variabel dengan teliti. Yang kedua, menjelaskan persamaan linear satu variabel dengan santun. Yang ketiga, mampu menerapkan persamaan linear satu variabel secara bertanggung jawab. Yang keempat, nanti akan disediakan lembar soal persamaan linear satu variabel. Nah, peserta didik akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel berdasarkan contoh yang akan kita buat nanti. Nah, dengan percaya diri. Baik, kita lanjut. Nah, yang mau kita pelajari hari ini adalah persamaan linear satu variabel. Oke. Nah, apa itu persamaan linear satu variabel kan gitu ya. Nah, persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka dengan satu variabel yang memiliki hubungan sama dengan dan variabelnya hanya berpangkat satu. Jadi nanti dia menggunakan tanda sama dengan ya. Nah, ada satu variabel juga dan variabelnya itu hanya berpangkat satu. Itulah dia persamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya ya, bukan contoh, masih bentuk umum. Nah, kita lihat bentuk umumnya. AX tambah B sama dengan C dengan A tidak sama dengan 0. Nah, tadi katanya di sini ada satu variabel ya, ada tanda sama dengan dan variabelnya berpangkat satu. Baik, yang mana di sini sebagai tanda sama dengan? Oke, ini ya. Nah, di sini yang menjadi variabel itu adalah X. X-nya ini berpangkat 1, AX pangkat 1. Nah, A, B, dan C ini ya, ini adalah suatu bilangan. Nah, seperti itu. Jadi A, B, C ini bisa diganti jadi suatu bilangan. Ini bentuknya, bentuk umumnya seperti itu ya. Nah, boleh nggak Miss A-nya 0? Kalau A-nya 0, 0 dikali X adalah 0. Berarti 0 tambah B sama dengan C. Variabelnya yang mana? Kan gitu ya. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke contoh ya. Nah, katanya tentukan penyelesaian persamaan berikut.
2x ditambah 1 sama dengan 3x dikurang 2. Nah, kalau ada soal seperti ini, gimana caranya kita menyelesaikannya dan apa yang mau kita cari? Seperti itu. Disuruh menyelesaikan apa yang mau diselesaikan, udah ada tanda sama dengannya, Miss. Kan seperti itu ya. Apa yang mau kita cari di sini, ayo? Iya, nilai si X-nya. X-nya ini berapa gitu ya. Supaya hasilnya sebelah kiri sama dengan hasil sebelah kanan. Itu maksudnya. Baik, kita lanjut. Untuk penyelesaian gampang ya. Oke. Matematika itu gampang kalau dipahami gitu. Jadi jangan dihafal ya, dipahami. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada 2x ditambah 1 tadi soalnya ya, sama dengan 3x dikurang 2. Nah, yang pertama kita selesaikan sebelah sini, kalikan ke dalam. Tanda kurung ini artinya kali, artinya 2 dikali x tambah 1 gitu ya. Jadi ini kita kalikan satu-satu gitu dia. Oke. Bentar ya. Oke. Baik, nah untuk yang ini 2 dikali x terlebih dahulu ya, 2x, kemudian 2 dikali 1 tambah 2 ya, positif kali positif tambah. Nah, selanjutnya sama dengan yang ini juga sama, 3 dikali x, 3x, kemudian 3 dikali negatif 2, positif kali negatif hasilnya negatif ya, negatif 6. Nah, udah nyampe di sini, kita selesaikan yang sejenis ya. Artinya sejenis apa, Miss? Gitu ya. Yang mempunyai variabel sama ada sama-sama ada variabelnya dan sama-sama ada konstantanya. Contoh seperti ini ya. 2x ada 3x juga gitu ya. Berarti kita lanjut, ini nanti 2x 3x-nya pindahkan gitu ya. Nah, berarti karena di sini positif, ini pindah jadi negatif ya. 2x kurang 3x sama dengan sisa, karena 3x sudah pindah, sisa minus 6 ya. Minus 6, positif 2 pindah jadi kurang 2 gitu ya. Nah, kita lanjut. 2x dikurang 3x sama dengan berapa itu? 2 dikurang 3 berapa? Iya, karena negatifnya lebih besar berarti negatif 1. Nah, maka karena ada x-nya negatif 1x. Nah, untuk bilangan ya yang bervariabel, angka 1 di depan variabel tidak perlu kita tulis ya. Jadi kalau tadi minus 1x seharusnya, tetapi karena angka 1 tidak perlu ditulis, tuliskan aja minus x sama dengan minus 6 dikurang minus 2 berapa itu? Utangnya 6, berutang lagi 2, maka utangnya adalah 8 gitu ya. Nah, kita lanjut karena sama-sama negatif. Nah, kalau negatif x sama dengan negatif 8, sama-sama kalikan aja, kali negatif 1 gitu. Kali negatif 1 kanan, kali negatif 1 kiri, boleh ya. Atau ini kan tadi negatif 1 ya, negatif 1x artinya negatif 1 kali x, negatif 1 kali x sama dengan negatif 8, boleh ya. Seperti ini maksudnya. Negatif 1 dikali x, nah, ini ya, sama dengan minus 8 gitu ya. Nah, kemudian ini kan tadi kali ya. Nah, berarti kali pindah jadi bagi. Berarti sisa si x sama dengan gitu, boleh minus 8. Oke, udah cantik ya angka 8-nya, per minus 1 gitu dia. Nah, minus dibagi minus hasilnya apa? Positif, makanya dapat x-nya sama dengan 8. Nah, yang ditanya tadi tentukan penyelesaiannya. Nah, maka kita dapatlah penyelesaiannya adalah, atau sering disebut himpunan penyelesaian dan disingkat itu HP.
HP-nya adalah contoh kedua ya. Kita masuk ke contoh kedua. Tentukan penyelesaian persamaan berikut katanya. Nah, kalau tadi gampang ya. Nah, ini juga lumayan gampang ya. Lumayan gampang kalau dipahami ya. Baik, nah di sini soalnya X ditambah 2 per 3X ditambah 2 sama dengan X ditambah 1 per 3X ya. Nah, yang ditanya penyelesaiannya. Jadi apa yang mau kita cari di sini coba? Iya, variabelnya. Siapa variabel di sini? Apa itu variabel? Huruf ya, suatu huruf. Jadi di sini semua angka ya, 2, 3, 1, 3 gitu ya. Nah, berarti variabelnya itu X. Ada berapa variabel di persamaan ini? 1, yaitu hanya si X. Berpangkat berapa si X-nya? Berpangkat 1. Maka ini merupakan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Syaratnya tadi mempunyai satu variabel, ya kan? Menggunakan tanda sama dengan ya. Kemudian berpangkat 1 variabelnya, inilah dia ya. Boleh nggak Miss angka 2 nya berpangkat 2, misalnya X tambah 2 pangkat 2? Ya boleh, tidak berpengaruh. Yang harus berpangkat 1 itu adalah si X nya, itu khusus untuk persamaan linear satu variabel. Nah Miss, kalau ini pangkat 2 nanti apa? Itu bukan linear lagi, tapi udah kuadrat ya. Baik, kita masih belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel. Inilah dia. Nah, kita cari nilai X-nya ini gimana caranya ya. Oke, kita selesaikan. Ini gampang ya. Nah, di sini X tambah 2 sama dengan 3X ditambah 2. Bukan sama dengan X ditambah 2 per 3X ditambah 2 sama dengan X ditambah 1 gitu ya, per 3X. Nah, kalau ada soal seperti ini kan bagi ya, tinggal bagi pindah jadi kali. Jadi ini 3X dikali ini boleh. Nah, yang ini pindah ke sini kali juga. Boleh ini kali ini, boleh juga ini kali ini, sama aja. Namanya perkalian itu dibalik-balik juga sama hasilnya ya. Contoh 4 kali 3 berapa? Iya, 12. 3 kali 4 12. Baik, kalau dia perkalian dibalik-balik sama aja. Yang penting di sini pembagi pindah jadi pengali gitu ya. Oke, berarti ini 3X nya dibuat di depan, 3X dikali X tambah 2 ya. Jadi ini dikurungin. Kalau tidak dikurungi nanti salah ya, karena kalau tidak dikurungi yang dikalikan hanya sebelah sini nantinya. Oke, dikurungi dia kalau sudah ada yang bertanda tambah atau kurang gitu ya. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke sini, X tambah 1 kali 3X tambah 2 ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan 3X dikali X. Oke, X dikali X ya. Nah, kalau misalnya bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya diapain? Ditambahkan ya. Kalau bilangan berpangkat dikalikan, pangkatnya ditambahkan. Jadi X ini gak ada pangkatnya, itu berarti pangkat 1. X pangkat 1 dikali X pangkat 1, maka 1 tambah 1 ya, pangkat dikalikan, berarti jadi 3X pangkat 2 atau sama aja, X kali X, X kuadrat gitu, sama ya sebenarnya. Nah, 3X dikali 2 berapa? Ya, ini tinggal kalikan angkanya aja. 3 kali 2, 6X. Nah, sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan ini gimana caranya? Ya. Oke. Yang pertama, ini kita kalikan. X dikali 3X. Berarti berapa itu? 3X kuadrat. Ya. Karena ini kan angka 1, 3 kali 1, 3, X kali X, X kuadrat. Kemudian, kalikannya X dikali 2, 2X gitu. Nah, harusnya di sini tadi itu gini, seperti 3X kuadrat gitu ya. Ini kuadrat ditambah ditambah ini X dikali 2, 2X
kemudian yang ini stop gitu, positif kali positif ya, berarti 1 kali 3 3x. Oke, kemudian 1 kali 2 tambah 1 kali 2 berapa? 2. Nah sebenarnya seperti ini cara panjangnya ya. Ini terakhir dikalikan tadi 2-nya. Oke, nah selanjutnya yang variabelnya sejenis, artinya sejenis itu variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Nah ini yang berpangkat 2-nya 1, maka tidak bisa kita apa-apai ya, kita biarkan tetap 3x kuadrat. Nah ini variabelnya sama, x pangkat 1 ya, yang berbeda konstantanya tinggal tambahkan ya, 2x tambah 3x berapa? 5x gitu, sama itu ya. Tambah 2. Nah cara cepatnya ada nggak, Miss? Ada ya. Cara cepatnya tadi ini tinggal kalikan, kemudian 1 tambah 2 ditambah ini dikalikan tadi ya, kemudian selanjutnya kita jumlahkan gitu, langsung dijumlahkan juga boleh ya. Oke, tapi cara menjumlahkannya harus dibuat seperti ini langsung, x kali 2 2x, 3x, 2x tambah 3x langsung 5x, tidak perlu ditulis ini, boleh gitu ya. Nah kemudian kita lanjut ke sini, karena ada 3x kuadrat tambah 6x sama dengan 3x kuadrat tambah 5x tambah 2, ini boleh kita coret sub. Kenapa? Sama ya, jadi kita hilangkan atau kita kurangkan dengan ini, dengan angka yang sama gitu ya. Nah selanjutnya tinggallah ini 6x sama dengan 5x tambah 2. Nah 6x ini boleh kita buat, karena 6x sama 5x variabelnya sama, boleh kita satukan ya. 6x sama dengan sorry pindahkan 5x nya ya, menyeberang sama dengan positif pindah jadi kurang ya, 5 5x gitu ya, 6x kurang 5x berarti sama dengan, karena angka 5x nya udah pindah, sisa angka 2 gitu. Nah 6x kurang 5x, 6 goreng kurang 5 goreng seperti itu ya, berarti sisalah 1 goreng kan gitu, berarti ini karena x berarti sisalah 1x. Nah tadi udah Miss bilang kalau dia angka 1 di depan si variabel, tidak perlu kita tulis angka satunya, 1x sama dengan 2 harusnya, tapi karena tidak perlu ditulis jadi x sama dengan 2. Yang mau kita cari apa? Penyelesaian persamaan. Jadi penyelesaian persamaan itu adalah nilai variabelnya. Berapa nilai variabelnya tadi? 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah 2, seperti itu dia. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Kita masuk ke aplikasi persamaan linear satu variabel, ini satu variabel ya. Nah jadi Miss, apa gunanya kita belajar persamaan linear satu variabel tadi kan gitu ya? Oke, inilah gunanya, ada di sini ya, salah satu contohnya, tapi tidak hanya ini ya, banyak. Oke, kita masuk ke contoh yang ini. Katanya di sini jarak rumah Andi dan rumah Budi 275 km. Andi berkendara dari rumahnya menuju rumah Budi pada pukul 10 dengan kecepatan rata-rata 52 km per jam. Ya, itu rata-rata si Andi. Nah, pada waktu bersamaan Budi berkendara menuju rumah Andi dengan kecepatan 58 km per jam.
Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Nah, artinya berpapasan berarti kan si Andi mau ke rumah Budi, misalnya Andi di sini, ya, Andi sebelah, ini buat aja ya. Oke, misalnya Andi di sini, gitu ya. Oke. Kemudian ada si Budi di sini. Gitu dia. Nah, ini ilustrasinya. Nah, dari rumah Andi ke rumah Budi jaraknya jadi jaraknya ini lurus ya, anggap aja lurus, namanya jarak ini 275 gitu maksudnya ya. 275 apa? Iya, kilometer. Oke. Nah, kemudian Andi mau ke rumah Budi. Nah, dia bergeraklah, si Budi ini mantep bergerak. Nah, pada pukul berapa? Pada pukul 10, sama-sama pukul 10. Ini pukul 10 bergerak. Nah, ini pun pukul 10 bergerak juga. Dia menuju ke rumah Andi gitu ya, ke rumah Andi. Nah, kemudian kecepatannya beda ya. Kecepatan si Andi 52. Nah, kecepatannya di sini 52. Oke. Kecepatannya 52. Nah, sedangkan kecepatan si Budi itu 58 km/jam gitu ya. Nah, artinya 58 km lah ditempuh dia dalam 1 jam. Kalau ini 52 km dalam 1 jam. Nah, pada waktu bersamaan, oke, berarti sama-sama pukul 10 ya. Nah, yang ditanya pukul berapa mereka berpapasan, artinya bertemu di tengah jalan ini pasti ya, berlewatan gitu ya. Nah, di mana lah mereka ini bisa ketemu gitu, di titik mana dan pada jam berapa gitu. Jadi kita cari dulu berapa jam mereka supaya bisa bertemu. Ini berapa jam di jalan, ini berapa jam di jalan gitu supaya mereka bertemu. Nah, kalau Lamis tanya dulu, misalnya si Andi ini bertemu sama si Budi jam 11, maka si Budi ini bertemu Andi jam berapa? Ya pasti jam 11 juga ya. Jangan dibilang, Miss ini bertemu jam 11, ini bertemu jam 12. Ya, yang bertemu siapa gitu. Kan yang mau bertemu jam mereka dua. Otomatis kalau A bertemu B jam 11, B juga langsung ketemu A di jam 11 juga gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke penyelesaian. Nah, tadi yang udah diketahui adalah jarak tempuh, kita misalkan S 275 km ya. Kemudian kecepatan Andi ya, biasa ini di fisika boleh ya. Itu V1 katanya 52 km per jam. Kecepatan Budi kita buat V2 ya. Ini pemisalannya, boleh juga VA, VB boleh, terserah ya. Kemudian waktu berangkat jam 10. Nah, untuk mencari waktu berpapasan ya, kita mencari dulu berapa jam mereka supaya bisa bertemu di jalan gitu dia. Jam berapa mereka bisa bertemu di jalan nanti kalau kita udah tahu berapa jam mereka di jalan supaya bisa bertemu ya. Nah, yang pertama ya, karena tadi coba dilihat ya. Karena tadi si Andi dari sini misalnya kemudian ini Andi tadi ya, Andi. Oke, kemudian si Budi dari sini ya, Budi. Oke. Nah, karena jarak yang mau ditempuhnya ini semua yang mau ditempuh 275. Supaya mereka bertemu di tengah ini, otomatis ya jaraknya B sampai sini kan gitu ya, jaraknya A sampai sini, berarti jarak mereka berdua itu sama dengan jarak semuanya ini kan gitu. Oke, jadi kita misalkan untuk mencari jarak rumusnya S sama dengan V kali T gitu. Nah, jarak semua ini ya berarti S ya sama dengan jarak semua ini sama dengan jarak si A ditambah jarak si B gitu, jarak yang ditempuhnya. Nah, untuk mencari jarak si A ya berarti itu kita gunakan kan V kali T ya, berarti V nya si Andi kali T nya si
Andi ya, berarti karena T-nya belum ada, kita misalkan T-nya Andi itu T1 juga karena V-nya V1. Nah, ditambah karena tadi kan jarak ini tambah jarak ini ya. Untuk jarak si B, kecepatannya si B V2 dikali dengan waktunya si B nyampe di sini. Berarti kita misalkan karena belum tahu berapa itu T2. Nah, karena waktu mereka di jalan kenapa sama Miss gitu ya. Karena mereka berangkat jam 10, sama-sama jam 10. Misalnya lah bertemu jam 11 di sini, maka si A di jalan berapa jam? 1 jam. Si B di jalan berapa jam? 1 jam, langsung bertemu kan gitu ya. Nah, kalau misalnya jam 10 berangkat dua-duanya, jumpa jam 12 di sini, maka si A berapa jam di jalan? 2 jam. Si B berapa jam? 2 jam juga. Maka waktu mereka di jalan itu pasti sama. Ya, kenapa? Karena waktu berangkatnya juga sama. Maka kita misalkan aja si T1 dan T2 itu sama dengan T. Ya, jadi kita mencari waktu mereka T ya. Nah, maka V1 berapa tadi? 52. 52 kali T sama dengan 58 kali T. S-nya tadi ganti jadi 275. Nah, ini variabelnya siapa? Oke, ini udah jadi persamaan ya. Udah jadi persamaan linear satu vari. Nah, udah jadi persamaan linear satu variabel gitu ya. Nah, bukan ini, sorry. Oke, yang ini ya. Sudah jadi persamaan linear satu variabel. Yang ini juga ya, kenapa masih ada satu variabelnya kan gitu ya. Nah, nyampe di sini udah satu variabel, yaitu variabelnya siapa? Si T. T-nya berpangkat berapa ya? Pangkat 1. Maka ini persamaan linear satu variabel gitu ya. Baik, kita lanjut. Karena sama variabelnya boleh kita jumlahkan ya. Ini sama aja artinya 2 kelereng tambah 3 kelereng gitu, sama-sama kelereng ya bisa dijumlahin. Tapi kalau misalnya 2 sisir ditambah 2 kelereng bisa jumlahin? Nggak bisa. Masa 4 sisir atau 4 kelereng? Nggak mungkin gitu ya. Jadi karena ini sejenis, maka kita jumlahkan, berarti 110 T gitu. Nah, untuk mencari T ini kan kali ya, tanda kali, berarti 110 nya pindahkan. Kalau di sini 110 nya dikali, pindah jadi pembagi, maka 275 per 110 sama dengan T. Nah, kita kecilkan atau sederhanakan, sama-sama dibagi berapa ini bisa ya, bagi 5 aja supaya tidak terlalu susah. Bagi 5, 55 per 22 sama dengan T. Nah, karena ini boleh bagi 11 ya. 55 bagi 11 5, 22 bagi 11 2, maka 5 per 2 sama dengan T. 5 dibagi 2 berapa? 2,5 ya, berarti 2,5 lah si T-nya. Karena tadi dalam kilometer per jam, berarti ini adalah 2,5 jam ya. 2,5 jam. Oke, 2,5 jam. Itulah si T-nya. Oke. Nah, karena kita udah tahu ya, berarti si A menuju titik pertemuan mereka itu 2,5 jam supaya nyampe. Si B juga 2,5 jam supaya nyampe. Nah, berarti jam berapa mereka bertemu di sini gitu dia. Ya udah, tadi mereka berangkat jam berapa? Jam 10. Jam 10 tambah 2,5 jam, 2,5 jam itu sama juga 2 jam 30 menit. Maka akan bertemu jam 12.30. Maka jam 12.30 mereka akan bertemu di tengah-tengah. Oh, bukan harus di tengah ya, tapi di antara rumah mereka gitu ya. Mereka akan bertemu di antara rumah mereka ini ya. Oke. Nah, maka yang ditanya tadi apa? Waktu berpapasan ya, udah kita dapat waktu berpapasan mereka adalah pukul 12.30. Baik, latihannya akan Miss kirimkan di grup kita ya. Oke, selamat belajar.